Selamat datang di Lapak Cerita Ema. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kali ini Emak akan membawakan film berjudul A Normal Woman. Selamat menyaksikan. Case will be, case will be. Film diawali dengan perempuan bernama Mila yang terbangun di jam 4:30 pagi, memulai aktivitas padatnya sebagai istri konglomerat. Setelah mandi dan merias diri, Mila turun ke area dapur untuk menyiapkan sarapan. Lalu dengan antusias, Mila mengganti beberapa tangkai bunga sembari menunggu suaminya bangun. Biirah datang dan membuka pintu depan. Banyak sekali orang datang dengan membawa bunga putih biru. Mila bingung, siapa yang memesan bunga itu? Biirah berbisik bahwa Nyonya besarlah yang memesan bunga-bunga itu. Mila sebenarnya tidak setuju dengan bunga pilihan mertuanya itu. Bunga putih yang sudah dirangkai oleh Mila langsung disingkirkan dan digantikan dengan milik mertua. Setelah Jonathan bangun, mereka melakukan sesi foto bersama Ibu Liliana. Setiap gerak dan tatapan mata diatur agar tampak bagus dan sempurna di kamera. Angel, anak satu-satunya, ikut dikritik dan dipaksa untuk tersenyum manja. Liliana diminta untuk duduk dengan tegap, namun sang mertua menolak arahan dari fotografer. Mila berpikir bunga yang ada di atas meja terlalu besar, sehingga menutupi sebagian wajah mertuanya. Saat hendak menggeser bunga itu, Liliana justru meminta fotografer untuk memindah lokasi kamera. Oke. Setelah sesi foto, Mila mendampingi suami untuk diwawancarai oleh jurnalis tentang high class. Seperti biasa, Jonathan menceritakan masa lalunya yang diklaim hidup susah. Dia berbohong, bukan dari kalangan elit yang punya banyak privilege. Ini dilakukan demi menarik simpati warga Indonesia. Jonathan berkata, ia bekerja keras sendiri dan pernah mengalami kehidupan yang susah saat masih kecil. Sang jurnalis bertanya, awal pertemuan dengan Mila hingga bisa menjadi keluarga yang bahagia. Jonathan mulai merendahkan istrinya dengan ungkapan halus. Ia mengaku bertemu dengan Mila di gereja dengan tampilan yang sangat sederhana, sedang merangkai bunga. Meski begitu, Jonathan memuji ketulusan hati Mila untuk merawat keluarganya dan mengerjakan segala pekerjaan rumah dengan baik. Mila mencoba tegar dan menelaah mentah-mentah semua perkataan suaminya. Ia pun membenarkan bahwa dirinya bersyukur bisa dipersunting oleh konglomerat. Selesai acara, Mila kembali ke kamar dan melepaskan hak tinggi yang sangat mewah itu. Meskipun sepatu mahal, tetap saja melukai bagian tongkat belakang kakinya. Mila mendengar suara aneh yang berasal dari kamar mandinya. Ia pun berjalan memeriksa asal suara tersebut. Namun kakinya tertancap pecahan kaca yang entah datang dari mana. Mila mencabut pecahan kaca itu, sehingga mengeluarkan darah cukup banyak. Untungnya semua itu hanya mimpi buruk, dan Mila terbangun dengan perasaan resah yang mendera. Seperti biasa jam 4:30, Mila pergi ke kamar mandi untuk bersiap diri. Mimpi buruk semalam mempengaruhi suasana hati Mila. Di pagi ini, bahkan robot pembersih lantai membuat Mila ketakutan sendiri. Ia bergegas masuk ke area dapur dan menatap bak sampah yang penuh dengan rangkaian bunga miliknya. Rasa sakit hati itu ditelan mentah-mentah tanpa pernah disuarakan. Mila berbicara kepada asisten rumah tangga di sana. Ia meminta Biirah
menyiapkan makan siang sesuai dengan keinginan Nyonya besar, yaitu tim telur. Mila memeriksa tim telur yang masih dimasak di atas kompor. Lagi-lagi, Bi Irah lupa tidak memasukkan potongan hati ayam di atas tim telur. Mila meminta Bi Irah membuatnya kembali. Justru Bi Irah menolak dan mengatakan bahwa lupa tidak membeli hati ayam dan Nyonya besar tidak boleh memakan hati ayam. Akhirnya Mila menyuruh Bi Irah untuk menggantinya dengan potongan daging cincang. Tiba-tiba, ibu kandung Mila menghubunginya. Bukan menanyakan kabar, justru ingin meminta uang. Mila keberatan karena jatah bulan ini sudah diberikannya, bahkan lebih dari biasanya. Mila takut kalau harus meminta kembali kepada Jonathan. Selang beberapa jam kemudian, Mila kembali ke kamar untuk menyiapkan keperluan Jonathan. Mila mengutarakan niat maminya yang hendak meminta uang. Jonathan keberatan karena mami Mila hobi berjudi. Jonathan menegaskan aliran uang yang masuk ke rekeningnya dipantau oleh keluarga besar, terutama Mama Liliana. Ibu kandung Jonathan sudah mencurigai ada pengeluaran ekstra yang tidak jelas kemana. Jonathan mengancam akan memberitahu Mami Mila kepada Mama Liliana yang mempunyai kebiasaan berjudi. Sebelum berangkat ke kantor, Mila dan Jonathan membuat siaran live di TikTok untuk mempromosikan produk suplemen dewasa. Angel asik sarapan di depan orang tuanya. Sementara Liliana belum makan daging cincang tim telur itu. Mila sangat takut jika ibu mertuanya tahu kalau tim telur berisikan daging cincang, bukan hati ayam. Mila berusaha mengalihkan Nyonya besar dengan berbicara tentang desain ulang tahunnya yang ke-70. Mila berusaha membahagiakan mertuanya dengan rangkaian acara ulang tahun Liliana. Nyonya besar berkata bahwa sudah menemukan makeup artis yang lebih bagus daripada pilihan Mila. Jonathan menasehati istrinya agar mengikuti keinginan mamahnya saja. Liliana terlihat menyendok tim telur dan menyatapnya Mila semakin ketakutan. Ma, Benar saja, Liliana memuntahkan makanan itu dan berkata tidak ingin makan lagi. Mila merasa bersalah dan mengaku telah mengganti hati ayam dengan daging cincang. Jonathan tampak kesal dan menyuruh istrinya itu untuk menyiapkan tim telur besok dengan hati ayam. Jonathan sampai meminta maaf berulang kali kepada mamahnya. Angel ikut kesal dan berkata terlalu lebay kepada omannya. baik banget. Angel, kamu nggak boleh. Jonathan membentak Angel karena sudah berkata seperti itu. Angel menahan tangis sambil berlari ke arah kamar. Lagi-lagi, Mila yang disalahkan karena dianggap tidak bisa mendidik dan mengajarkan sopan santun kepada Angel. Mila langsung menyusul anaknya ke kamar. Meski masih muda, Angel bisa menyalurkan bakatnya dalam bidang menjahit. Dia mendaur ulang bahan lama menjadi tas yang berguna. Mila sangat bangga dengan putrinya itu dan melihat kolom komentar di akun TikToknya Angel. Tak disangka, banyak netizen yang menghujat hasil karya Angel dengan kalimat menyakitkan. Mila yang awalnya mau marah, langsung berubah tersenyum lebar memuji bakatnya. Angel memperlihatkan rekomendasi dari omannya Liliana yang memaksa untuk operasi plastik di dokter terpercaya. Mila sangat geram dan langsung menggelengkan kepalanya, tanda tidak setuju. Ia tidak mau wajah anaknya dirubah karena menyalahi ketentuan dari apa yang diciptakan Tuhan. Tidak disangka, Angel justru setuju dengan saran omannya. Ia bersikeras ingin operasi plastik agar tidak dihina oleh teman-temannya lagi.
Mila menemui ibu mertua dan menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap Angel yang ingin operasi plastik. Ia merasa Angel masih muda untuk menjalani operasi plastik. Mama Liana menunjukkan kolom komentar di akun Instagramnya di mana banyak netizen menghina wajah Angel yang dinilai buruk rupa. Bahkan mereka ragu kalau Angel anak kandung Jonathan dan Mila. Mama Liliana hanya ingin memberi solusi terbaik untuk cucunya sendiri. Mila semakin pusing dengan masalah hidupnya yang tiada henti. Tubuhnya lemas dan jantungnya berdegup kencang sehingga nafasnya sesak. Begitu sampai kamar ia merasakan gatal yang amat sangat di leher belakang telinganya. Ia menggaruk keras gatal itu sampai darah menodai kukunya. Mila bergegar mengambil cermin dan melihat luka di balik telinga. Mila menutupi luka di belakang lehernya dengan menggunakan kemeja berkerah tinggi. Ia duduk di restoran untuk bertemu dengan ibu-ibu sosialita istri dari teman suaminya. Ibu-ibu itu menanyakan keputusan Angel yang ingin operasi plastik. Mila tidak mau menggubris, malah menunjukkan tas daur ulang buatan putrinya. Mereka merendahkan bakat Angel dengan pujian yang berisi hinaan. Tak berselang lama, Jonathan datang dengan pamannya yang langsung membicarakan bisnis mereka. Banyak perbincangan yang tidak disukai Mila. Namun, wanita itu tetap bertahan di sana, seolah-olah suka. Rasa gatal di leher semakin menyiksa dan tak tertahankan lagi. Mila menggaruk lehernya hingga darah mengucur semakin deras. Jonathan dengan yang lain panik melihat darah itu. Mila bergegas pergi ke kamar mandi dan membersihkan darah itu dengan tisu. Anehnya ia melihat cermin kamar mandi itu retak dengan sendirinya. Mila hanya terdiam membatu. Mendengar teriakan Mila, Jonathan dengan yang lainnya lari menyusul ke kamar mandi. Mila ketakutan sambil menunjuk ke arah cermin yang ternyata masih utuh. Jonathan membawa Mila ke rumah sakit. Dokter tidak menemukan penyebab medis terkait luka di leher Mila. Ia menduga rasa gatal yang menjangkit kulit Mila disebabkan oleh adanya stres yang berlebihan. Dokter menjelaskan lebih lanjut karena Jonathan tidak terima dengan kondisi stres yang dialami istrinya. Dokter berkata kondisi depresi yang tidak diatasi bisa membuat orang tersebut memikirkan hal di luar batas kemampuan manusia. Jonathan langsung bertanya kepada Mila, apakah benar istrinya itu tertekan? Mila buru-buru menggelengkan kepalanya. Sebagai istri kolong merat, Mila takut dicampakkan. Apalagi jika kondisi stres mempengaruhi kredibilitas sang suami. Jonathan mendesak dokter untuk memberikan resep yang paling ampuh agar luka di leher Mila bisa segera sembuh sebelum acara ulang tahun Mama Liliana. Malam harinya mereka kembali ke rumah dan disambut oleh karyawan baru yang bernama Hatta. Pria muda itu adalah anak kandung Bi Ira yang bekerja sebagai tukang kebun. Jonathan mengeluh karena Hatta baru saja lulus dan malah menjadi tukang kebun, padahal keluarga Jonathan sudah membiayainya sangat mahal. Mila memberikan tanggapan positif dan mendoakan Hatta supaya betah bekerja di sini. Sebelum tidur, Jonathan dan Mila berdoa kepada Tuhan sambil membaca Alkitab. Dalam kitab itu menerangkan bahwa istri yang berbudi mulia, ia adalah mahkota bagi suaminya. Tapi istri yang membuat malu bagaikan kebusukan di tulang suaminya. Jonathan langsung bertanya kepada Mila,
apakah benar-benar bahagia menjadi istrinya. Mila mengaku sangat bahagia dan beruntung menjadi istri Jonathan. Pria itu menegaskan tidak ingin melihat Mila bersedih lagi. Jonathan mengambil obat dan air untuk istrinya. Mila langsung meminta maaf kepada suaminya karena apa yang ia lakukan sudah mempermalukan sang suami. Pagi harinya Mila telat bangun hingga matahari sudah meninggi. Bi Irah membangunkan Mila karena berpikir Mila sedang sakit. Melihat jam sudah pukul 8. Mila segera membersihkan diri dan turun ke dapur. Liliana menyapa sang menantu dengan ketus dan berkata, jika banyak orang menunggu Mila dari tadi. Mila segera mengikuti sang mertua ke ruang tamu untuk rapat dengan organizer yang akan menjadi penanggung jawab acara ulang tahun Liliana. Mila kembali merasakan gatal di lehernya. Mila pamit kepada mama mertuanya dan meminum obat sebentar. Angel yang sedang sibuk homeschooling melihat ada yang aneh dengan ibunya. Benar saja, Mila tertunduk lemas dengan muntah-muntah saat meminum obatnya. Mila melihat ada ratusan pecahan kaca dengan darah yang banyak. Mila jatuh pingsan. Jonathan sampai harus pulang dari kerjanya. Ia meminta dokter memeriksa kondisi istrinya itu. Dokter mengungkapkan kalau Mila mempunyai asam lambung yang cukup parah. Apalagi Mila meminum obat sebelum makan. Mila menjelaskan bahwa ia melihat ada pecahan kaca di muntahan darahnya. Jonathan panik saat Mila menirukan sosok gadis kecil penuh darah di cermin kamar mandi. Liliana justru menuduh Mila diganggu setan karena jarang ke gereja. Saat itu juga, Liliana memaksa Jonathan untuk membaca Alkitab di atas kepala Mila. Yesus Kristus, kasihanlah hamba-Mu, hindarkanlah bujukan iblis yang menghancurkan imannya, dosanya yang telah mengecewakan Engkau. Malam harinya, Mila kembali duduk di depan cermin sambil melihat dirinya sendiri yang ternyata bukan dirinya lagi. Luka ruap di lehernya masih belum hilang dan justru semakin gatal. Ia menggaruk semakin keras hingga menemukan pecahan kaca runcing yang menancap di luka itu. Sosok gadis kecil dengan wajah penuh darah dan kaca kembali muncul di cermin. Mila memanggil sosok anak kecil itu dengan sebutan Grace. Tampaknya ia mengenali gadis kecil itu yang menjadi hantu dalam hidupnya selama ini. Saat Mila hendak menyentuh gadis kecil itu, ia mengigau sangat kencang hingga membangunkan Jonathan. Ternyata sosok Grace muncul dalam mimpi, tapi Mila tidak bisa mengingatnya. Jonathan membangunkan Mila dengan rasa panik dan terkejut. Luka ruam di wajah istri Jonathan menjadi semakin parah dan buruk rupa. Penyakit borok di wajah menantunya itu menyebar dengan sangat cepat. Mama Liliana sudah menyiapkan tim obat herbal agar Mila bisa segera sembuh dari berbagai penyakit kulit. Bi Irah membawa mangkuk tim itu tepat di atas meja. Mila dipaksa untuk menyantap obat buatan Liliana yang dicampur dengan kalajengking. Meski awalnya menolak makanan yang tidak ia sukai, Mila memakannya sampai habis sambil menatap Liliana sebagai wujud kepatuhan sekaligus pemberontakan. Mom? Malam harinya, Bi Irah membuat ramuan dari berbagai tanaman yang konon bisa mengatasi permasalahan kulit. Bi Irah menceritakan ada Mila saat kecil yang ingin pergi ke gereja menggunakan bando bunga, tapi dilarang oleh ibunya.
Bi Irah keceplosan memanggil anak kecil itu dengan sebutan Grace. Mila semakin penasaran dan mendesak Bi Irah untuk cerita. Bi Irah langsung mengalihkan pembicaraan, seolah ada rahasia besar yang disembunyikan. Saat itu juga, Mila berkunjung ke rumah mamihnya dan mengobrak-abrik seluruh foto-foto masa kecilnya dan dokumen kelahiran. Mami terkejut melihat wajah Mila yang terserang ruam hingga mengelupas. Mila mendesak mamihnya untuk berkata jujur tentang sosok gadis bernama Grace. Mami masih terus menutupi dan menelepon Jonathan untuk menjemput Mila di rumahnya. Mila sibuk membuka foto lama, di mana ia sudah beranjak remaja tanpa foto masa kecil. Tak berselang lama, Jonathan sampai di rumah itu dan langsung membujuk Mila untuk pulang. Jonathan menegaskan bahwa sosok Grace hanya teman hayalan Mila yang diciptakannya sendiri waktu kecil. Besoknya, Mila melakukan ritual pembersihan dosa. Sang pendeta melakukan baptis sekali lagi pada Mila dan mencelupkan tubuh wanita itu ke dalam air kolam. Saat Mila kehabisan napas, ia kembali teringat dengan kejadian masa lalu. Mila melihat Grace berwajah merah dengan kepala penuh berban. Mami dan Bi Irah nampak syok menantikan wajah Grace yang hendak dibuka. Mila langsung mengejar mamihnya dan bertanya apa yang dia lakukan kepada Grace. Prosesi baptis pagi itu berubah menjadi kekacauan. Angel berusaha menenangkan mamahnya dan berusaha membawa Mila kembali ke kamar. Angel memaksa mamahnya untuk bercerita. Mila berkata bahwa ia tidak mengenal dirinya lagi. Mila meyakini bahwa mempunyai hubungan erat dengan anak kecil bernama Grace. Malam harinya, Mami memaksa Mila untuk berhenti mencari tahu tentang Grace. Apalagi Mila sudah menikah dengan Jonathan yang kaya raya. Mami tidak mau hidup miskin lagi dan mendesak Mila untuk tetap bertahan pada kehidupan saat ini. Pagi berikutnya, Erika yang mirip dengan Giselle datang ke kediaman Jonathan. Erika langsung berkenalan dengan Jonathan. Ke Jonathan ya? Iya. Erika. Jonathan. Kamu kecil-kecil tapi kuat juga ya? Setelah itu ia masuk ke dalam rumah dan melihat-lihat isi rumah tersebut. Erika sempat memperhatikan foto Jonathan dan Mila. Setelah Liliana siap, Erika merias wajah kliennya, tidak lupa dengan 1000 pujian padanya. Angel meminta kepada Erika untuk merias dirinya mirip dengan mamahnya. Erika bertanya, kemana Mila yang tidak datang untuk mencoba riasan? Liliana menjawab kalau menantunya sakit keras. Tidak berselang lama Bi Irah datang ke kamar dengan membawa makanan. Erika menyapa Bi Irah. Belum lupa dengan wajah Bi Irah. Ia memperkenalkan diri sebagai sahabat Grace dari Surabaya. Erika bertanya, kenapa Bi Irah ada di sini dan tidak bekerja lagi dengan keluarga Grace? Liliana menyela pembicaraan dan mengatakan bahwa dari dulu Bi Irah bekerja dengan keluarga Mila, istri Jonathan. Selesai makeup, Erika menemani Angel di kamarnya. Angel mengeluh dengan berbagai komentar jelek menghina fisiknya di sosial media. Erika memberi nasihat kepada Angel untuk tidak menanggapi komentar buruk netizen. Angel teringat perkataan Erika tentang Grace. Angel meminta Erika untuk membantu mamahnya dari trauma masa lalu. Angel membawa Erika ke kamar Mila. Sesampainya di sana, Erika berusaha gestur tangan yang sering dimainkan dengan Grace alias Mila saat dulu. Saat itu juga Mila langsung ingat kepada Erika dan langsung memeluknya. Ini aku, Erika.
ingat kejadiannya gimana. Yang penting kamu sekarang ingat sahabat kamu. Malam harinya, Mila keluar dan melihat Hatta yang sibuk menanam bunga. Mila meminta Hatta untuk menyisakan satu bunga untuk diletakkan di kamarnya. Mila melihat bunga yang tampak layu. Ia mengurungkan niatnya membawa bunga ke dalam kamar karena pasti akan mati kalau diletakkan di kamar. Hatta berkata bahwa semua tanaman akan mati jika di tempat yang salah. Mila baru menyadari bahwa ia salah tempat sehingga ia seperti bunga yang terus layu. It's a little fix. No, no, Mom. Erika membuka foto kenangan saat bersama Mila sebelum operasi plastik. Erika dan Grace sama-sama berasal dari keluarga kurang mampu. Erika selalu berhayal akan menikah dengan pria konglomerat. Dan ia berjanji akan membawa Grace pergi belanja apapun yang diinginkannya. Grace justru tidak ingin. Ia berkata hanya ingin hidup bebas bersama alam. Erika membuat janji dengan Jonathan di sebuah restoran. Erika yang mirip dengan Giselle itu dandan secantik mungkin untuk bertemu dengan Jonathan. Erika menceritakan sosok Grace yang ternyata adalah sosok Mila sebelum operasi plastik. Bahkan Erika menunjukkan foto Erika dan Grace. Seluruh keluarga Mila menutupi identitas Grace dari Mila. Jadi Grace itu bukan halusinasi dia. Grace kami, Erika ada di sana. Ini bukan Mila. Lihat gimana Grace kecelakaan, tiba-tiba menghilang dari Surabaya. Mila mendengar percakapan mereka. Ternyata saat masih kecil dulu Mila, atau yang dipanggil Grace, pernah membeli bando hiasan bunga. Pagi harinya, sudah menemukan bando itu ada di tempat sampah. Mila tampak sedih mengetahui bando barunya dibuang. Mami Mila berteriak bahwa wajah jelek Mila tidak akan berubah hanya karena memakai bando itu. Mila mengikuti langkah kaki mamihnya ke gereja sehingga tidak menyadari bahaya besar di depannya. Kaca besar menimpa tubuh Mila. Mila dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi plastik untuk memperbaiki wajahnya yang terkena kaca. Bahkan Mami Mila sengaja menghapus masa lalu Mila dan merubah identitasnya seolah lahir kembali dengan nama yang berbeda. Dengan wajah cantiknya itu, Mami Mila menegaskan bahwa putrinya bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Jel sampai kecewa kepada mamahnya yang sudah jauh dari citra yang ditampilkan saat ini. Mila pingsan melihat raut wajah anak. Bangun-bangun. Mila sudah berada di kamar dan Jonathan sudah menunggu. Ia sangat marah dengan cara Mila yang menipunya dengan berbagai pencitraan palsu. Jonathan mengaku mendapatkan cerita lengkap masa kecil Mila dari Erika yang mirip Giselle. Ia merasa ditipu dan dihianati oleh wanita yang dicintainya. Jonathan mengurung Mila di kamar dan berkata bahwa Mila sakit jiwa. Mila berteriak kencang sambil memanggil anaknya Angel. Pagi harinya, Erika kembali ke kediaman Jonathan sambil membawa makanan untuk Liliana. Nampaknya Erika berusaha menjadi pelakor di dalam rumah tangga Mila. Liliana merasa senang dengan watak Erika yang pintar memasak dan mengambil hati orang tua. Liliana meminta bantuan Erika untuk membawa makan siang ke kamar Mila. Dengan senang hati,
Erika datang ke kamar Mila dengan membawa sup kalajengking. Erika menyuapi sahabatnya, namun Mila menapik suapan itu dan menghancurkan mangkuk. Mila marah besar kepada Erika yang mirip Giselle itu, yang tega menikmati kedekatannya dengan Jonathan dan Liliana. Erika hanya berkata jika ia harus bertahan hidup dengan dunia kejam ini. Mila memberikan pakaian dan kalung yang mewah untuk Erika agar dia bisa merasakan bagaimana jadi dirinya. Cobain. Aduh, Mil. Malam harinya, pesta ulang tahun Liliana digelar sangat mewah. Erika masuk ke dalam acara ikut berfoto di samping Liliana. Erika berusaha mendekati Jonathan, namun pria itu langsung melenggang pergi. Jonathan memberikan pidato dan berterima kasih kepada mamahnya yang setia menyuportnya. Saat Liliana hendak memotong kue, Mila keluar dari kamarnya, mengucapkan selamat ulang tahun, lalu menghancurkan kue ulang tahun Liliana. Banyak sekali media yang meliputi aksi Mila. Raihan gebetan Angel merekam kejadian saat itu. Angel merasa keberatan dan menyuruh Raihan untuk menghapusnya. Raihan tidak menggubris dan berkata bahwa video itu viral. Akibat perbuatan Mila kerjasama Jonathan dengan brand ternama batal. Erika masuk ke kamar Liliana. Liliana masih menangis, terseduh-seduh. Ia merasa harus selalu sempurna. Dan sekarang semuanya hancur. Selalu salah. Selain menjaga nama baik mantu saya. Jonathan melakukan siaran live dan meminta maaf atas berita yang beredar di mana istrinya membuat kekacauan. Ia mengatakan bahwa istrinya memiliki penyakit jiwa yang telat disadari. Ia justru mempromosikan obat yang baru dari mitra kerjanya yang baru. Apa yang dialami Mila justru dimanfaatkan Jonathan untuk mencari uang. Erika masuk ke dalam kamar, langsung memeluk Jonathan. Saat setelah mengakhiri live-nya, Erika sudah berhasil mengambil hati Liliana dan Jonathan. Di tempat lain, Mila memohon kepada Hatta dan Biirah membawanya kabur dari rumah. Ia merasa tidak hidup di rumah ini dan semakin berantakan. Setelah Hatta dan Biirah setuju, Mila pergi ke kamar anaknya dan meminta Angel untuk ikut kabur dari rumah. Namun Angel menolak kehidupannya di sini. Angel tidak bisa tinggal di desa. Ia berjanji akan menjaga diri dan menemui mamahnya ketika rindu. Pagi berikutnya setelah Jonathan dan Lilian pergi, Mila mengemasi barang-barangnya. Mami Mila datang untuk menemui anaknya. Melihat Mila yang hendak pergi, Mami Mila menahan anaknya untuk tetap tinggal. Ia mengungkapkan sudah menghabiskan banyak uang untuk biaya operasi Mila sejak kecil. Mila tidak tahan untuk bertahan. Di sini Mila memohon kepada mamihnya untuk dilepaskan. Mami Mila justru memaksa Mila untuk membayar hutang budi kepadanya. Mila tak tahu harus berbuat apa, hingga ia menemukan gunting dan Mila menyayat wajahnya sendiri. Ia berkata, mulai saat ini, Mila tidak punya hutang budi apapun kepada maminya. Wajah yang semula cantik akan menjadi buruk rupa
seperti sedia kala. Mami berusaha menahan Mila. Namun tanpa sengaja, Mila mendorong mamihnya dan membentur kaca. Angel sok berat. Angel memeluk mamahnya dan menyuruh Mila untuk segera pergi. Hatta membawa daun kering dengan mobil bak terbuka. Mila bersembunyi di atas daun itu dan dibawa ke kampung halamannya dulu. Untuk pertama kalinya, Mila bisa merasakan bebas. Mila memilih menjadi wanita normal yang hidup dengan penuh syukur. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton di Lapak Cerita Emak. Dan jangan lupa nonton review film yang lainnya di Lapak Cerita Emak aja.